Oke, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan mencoba untuk membuat opening film di dalam hashtag editing film kali ini. Kita akan mencoba untuk membuat editing film dengan menerapkan beberapa efek yang ada di Adobe Premiere untuk memperbaiki beberapa masalah yang mungkin ada di shot-shot dari teman-teman nantinya. Dan juga kita akan menerapkan beberapa efek yang dari eksternal, jadi ada di luar dari Premiere, kita coba untuk terapkan di dalam Premiere. Nah, langsung aja kita tanpa basa-basi langsung ke project. Pertama, ketika kita memulai suatu project di Adobe Premiere, tentu saja kita harus membuka dulu nih project barunya. Kita membuat project barunya. Tampilannya kurang lebih nanti kalau kita buka Adobe Premiere seperti ini ya. Ini yang gue pakai saat ini adalah Adobe Premiere CC 2019. Nah, ketika kita mau membuat suatu project, langsung aja kita tinggal klik new project. Seperti biasa, nanti kita akan diminta untuk kasih nama terlebih dahulu, terus nanti kita tentukan dulu nih save-nya nanti di mana nih. Kalau misalnya kita sudah buat projectnya, terus save-nya di mana. Nah, ini pertama kita bikin namanya dulu, opening film misalnya. Terus kita browse, terus teman-teman nanti tetapkan dulu di mana si project yang akan kita buat ini akan disimpan. Misalnya gue akan simpan di sini, udah gue kasih foldernya, tinggal kita pilih choose. Nanti kalau udah klik OK. Oke. Nah, interface pertama kita nanti di Adobe Premiere itu kurang lebih defaultnya kayak gini ya. Jadi di sini ada kotak effect controls source-nya yang paling kita sering gunain nanti. Terus di sini ada programnya yang akan menampilkan timeline dan di kiri bawah ini ada project dan effect. Ini defaultnya kayak gini ya. Kalau project itu untuk mentahan-mentahan kita, kalau effects itu nanti untuk efek-efek yang akan kita coba kasih ke shot-shot atau scene-scene yang ada di timeline kita menyesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, pertama kita mau bikin opening film nih. Berarti kita buka dulu atau import dulu video mentahan kita ke dalam Adobe Premiere-nya. Sini gue taruh di editing film. Terus adanya di sini. Kita akan pakai dua source ini gitu ya. Ada source jendela, ada video jendela dan ada video daun. Jadi kita mencoba untuk memanfaatkan beauty shot yang sudah kita ambil untuk opening nih. Nah, biasanya beauty shot ini juga itu menyesuaikan dengan tempat atau latar dari di mana nih awal dari film ini dibuka. Misalnya ini dia ada di dalam gedung gitu ya. Jadi memperlihatkan jendelanya itu basah karena sehabis hujan gitu keterangannya nanti, dan nanti pindah transisi ke shot daun yang daunnya juga pasti seharusnya basah ya, karena harus ada continuity antara shot yang pertama dengan shot yang berikutnya. Nah, di sini langsung kita pilih aja dua-duanya, jendela dan daun kita import. Nanti dia akan otomatis masuk ke dalam project kita, ke kotak project yang ada di kiri bawah ini. Nah, sekarang tinggal kita bikin dulu nih timelinenya atau sequence-nya. Sebenarnya kalau CC itu dia kalau kita masukin ke sini, kalau kita drag ke sini nanti video pertamanya, dia akan secara otomatis membuat timeline yang dimensinya dan frame-nya itu menyesuaikan dengan dimensi dan frame si video pertamanya sebenarnya. Tapi biar nggak bingung, kita coba dulu untuk memulai dengan file new gitu ya. Jadi biar nanti teman-teman juga bisa ngulik-ngulik, selain kita bisa langsung drag and drop ke timeline, kita juga manualnya itu bisa kita pilih file terus pilihnya new. Nah, nanti kita tinggal klik yang sequence. Ini tandanya kita sebelum membuat project, sebelum memasukkan video ke timeline-nya, itu kita harus buat timeline-nya dulu ya. Nah, di sini timeline itu namanya sequence. Nah, kebetulan kita akan mencoba untuk membuat dimension yang HD. HD itu 1280 kali 720 dengan frame per second-nya itu 25.
Berarti kita pilih yang ini, HDV 720p25, dikasih nama misalnya opening film. Kalau udah tinggal diklik OK. Nah, nanti secara otomatis timeline yang ada di kanan ini dia akan muncul ya. Judulnya itu menyesuaikan dengan sequence yang tadi kita buat gitu. Nah, langsung aja ketika kita sudah buat timelinenya tinggal kita masukin aja nih source dari apa yang kita mau edit. Nah, di sini nanti gua pengen bikin awalnya itu ada shot jendelanya, terus nanti kita kasih sedikit bokeh-bokehan biar lebih dramatis lagi. Terus kita coba untuk kasih transisi nanti pindah ke shot yang daunnya. Jadi kita memanfaatkan beauty shot untuk opening awal filmnya nih gitu. Jadi biar nggak langsung begitu aja masuk ke dalam cerita filmnya, tapi kita kasih dulu bridgingnya gitu ya. Kita awalnya kita mau memberitahu nih, kasih keterangan awalnya itu ada di mana sih nih lokasi filmnya. Misalnya kalau saat ini kita ceritanya lokasinya itu ada di dalam gedung gitu ya. Si pemerannya misalnya mungkin ada di gedung yang ada kacanya dan pada saat itu hujan. Nah, kita mau kasih tahu kalau saat itu hujan dengan cara mengambil shot yang ada di jendela basah. Terus shot yang kedua juga harusnya masih basah karena continuity, yaitu kita menggunakan shot down tapi masih basah gitu ya. Nah, ini langsung aja kita masukin jendelanya, shot dari jendelanya. Nah, nanti umumnya dia akan muncul klip mismatch warning karena biasanya ini antara sequence yang kita buat tadi sama mentahannya itu biasanya dia berbeda dimensi nih atau berbeda setting. Nah, kalau kayak gini, kalau memang kita yang mau pakai itu adalah dimensi dan settingan dari opening filmnya, dari sequence opening filmnya, bukan dari video mentahannya, settingan dari video mentahan, kita pilih aja yang keep existing settings. Jadi kalau change sequence settings itu dia nantinya akan menyesuaikan dimensi dan settingannya dengan mentahannya. Tapi kita nggak mau itu, kita maunya sesuai dengan sequence yang kita udah buat tadi nih, sequence opening film. Berarti kita pilih yang keep existing settings. Nah, kebetulan source yang gua dapat ini itu kalau nggak salah dia dimensinya itu 1920, berarti full HD. Sedangkan sequence-nya itu HD. Kan berarti lebih besar source-nya ya. Itu sebenarnya justru nggak masalah banget. Justru lebih bagus kalau lebih besar source-nya daripada sequence-nya, daripada lebih besar sequence-nya daripada source-nya. Karena kalau source-nya kecil kan harus kita gedein tuh. Nah, itu sangat tidak disarankan karena pasti nanti dia akan pecah tuh. Dari videonya atau gambarnya ketika kita perbesar dia akan pecah. Tapi kalau source-nya itu gede terus kita kecilin itu dia nggak pecah justru. Justru malah bagus. Kita bisa zoom lebih jauh nantinya kalau source-nya lebih gede daripada sequence-nya. Nah, ini kelihatan lebih gede dari mana? Misalnya gua klik dari videonya di sini, terus kita pergi ke effects controls. Di sini ada video effect, ada motion. Isi motion itu dia biasanya umumnya ada position, scale, rotation, anchor point, dan anti flicker filter. Nah, kita biasanya main nanti ada di sini aja nih, position, scale, rotation biasanya. Nah, ini kalau kita klik mode motionnya, nah ini kan dia nggak kelihatan ujungnya ya. Ini kalau kita kecilin sedikit, nah ini baru dia nanti akan kelihatan nih garis tepi nih warna biru ini nih. Kita kecilin lagi sampai dia menyesuaikan dengan dimensi dari sequence yang kita udah buat. Atau ini bisa dengan cara klik kanan, terus kita pilihnya nanti set to, mana dia? Set to frame size sama scale to frame size. Kita pilih yang set to frame size. Jadi dia otomatis nanti akan menyesuaikan dimensi dari source-nya dengan dimensi dari sequence yang kita punya. Ini otomatis kalau kita klik motion-nya, nah ini garis tepinya itu sudah match nih sama sequence yang tadi kita buat. Tadi kan kebesaran ya source-nya. Gitu. Terus yang kedua itu kita tinggal masukin source yang kedua yang down. Ini kayaknya kegedean juga daunnya.
Kalau kita klik motion, nah ini kan dia nggak kelihatan garis tepinya ya. Caranya sama, tinggal kita klik kanan, terus kita pilihnya tadi set to frame size. Otomatis dia akan menyesuaikan size source-nya dengan size dari sequence yang sudah dibuat. Nah ini kalau kita play, jadi dia di situ ada jendela yang basah gitu, terus langsung fokus ke ada beberapa orang di bawah. Ini ceritanya dia di lantai tinggi nih, dalam gedung. Terus langsung transisi pindah ke shot daun basah. Jadi masih ada continuity-nya ya antara jendela basah ke daun basah. Keterangannya di situ kita mau kasih pesan kalau ini keadaannya atau lokasinya itu ada di dalam gedung dan sedang terjadi hujan sebelumnya. Jadi pada saat ini diambil dia sudah selesai nih hujan, jadi habis hujan jadi masih basah. Nah ini, tapi kalau kita perhatikan ini kan videonya dia rada goyang sedikit ya, terutama pada saat dia pindah fokus. Nah ini akan sering terjadi kalau gear kita nggak begitu memadai. Terus di sini juga karena ada pergerakan, jadi dia dari kiri ke kanan untuk mengambil daunnya itu juga ada sedikit shaking. Nah ini sebelumnya kita bisa perbaiki dulu nih, pakai efek yang ada di Premiere, namanya itu Warp Stabilizer. Adanya di Video Effects, Distort, nanti kita pilih yang Warp Stabilizer. Tapi sebelumnya kita kan cuman butuh videonya aja nih. Kita nggak butuh audionya karena nanti kita misalnya akan masukkan audionya itu audio yang sinematik gitu, yang dramatis gitu untuk openingnya. Jadi audio aslinya kita nggak butuh nih. Nah cara delete itu kita blok dulu, kita pisahkan dulu video dan audionya karena umumnya kan dia masih nyatu nih. Kalau kita hapus satu dia kehapus semua. Nah ini kita coba untuk lepas dulu, kita pisah dulu antara video dan audionya. Nah caranya tinggal kita tekan Command L. Jadi kita blok dulu, terus tekan Command L di keyboard atau kalau pakai Windows tekan Ctrl L. Nah baru dia kita klik sembarang kursornya, kita klik audionya, nah ini dia akan misah sama videonya. Tinggal kita delete aja nih dua-duanya audionya karena kita nggak perlu ya. Lanjut lagi, untuk memperbaiki shaking-shakingnya kita perhalus dengan menggunakan Warp Stabilizer. Jadi kita klik dulu, misalnya video jendelanya, nanti kan dia akan muncul efek controls di sini. Nah kita pilih efek Warp Stabilizer, klik 2 kali. Cuman dia ada masalah nih, Warp Stabilizer-nya ternyata memerlukan match sequence. Kita bisa perbaiki dengan cara kita bikin nestingnya dulu. Jadi nesting itu kalau di AE mungkin kayak kita bikin com di dalam com gitu ya, composition di dalam composition. Berarti ini kita delete dulu Warp Stabilizer-nya. Cara bikin nestingnya tinggal kita klik kanan di video jendelanya, pilih nest. Ini dia, dikasih nama jendela misalnya. Oke kalau udah. Nah ini baru kita klik dulu jendelanya, nest jendelanya, kita klik 2 kali lagi Warp Stabilizer-nya. Nah ini berarti tandanya bisa nih. Tapi kalau Warp Stabilizer itu dia harus ngebaca dulu informasi-informasi yang ada di videonya ya untuk diperbaiki. Biasanya dia butuh waktu, semakin banyak durasi dari video yang diperbaiki itu semakin lama biasanya. Di sini nanti ada keterangan timingnya nih. Udah berapa persen dia diperbaiki. Nah ini juga sebenarnya sih tergantung RAM sama CPU ya dari device yang teman-teman gunakan. Jadi kalau memang memadai dia harusnya lebih cepat gitu. Nanti dia kalau analyzing in background gini, ini berarti dia lagi loading dulu, kita tunggu beberapa menit. Nanti seharusnya dia nggak lama kalau sudah 100%. Nah kayak gini dia langsung orange stabilizing. Otomatis kalau sudah nanti dia stabilizingnya akan hilang. Nah seperti ini. Nah ini tandanya dia sudah jadi, ini sudah mateng nih. Begitu kita play, nah itu dia paling enggak shaking-shakingnya akan rada hilang sedikit lah ya. Akan bisa diperbaiki sedikit. Cuman yang jadi masalah kalau misalnya teman-teman shakingnya terlalu besar itu tidak disarankan menggunakan Warp Stabilizer ya. Karena nanti akan muncul jelly effect namanya.
Itu jadi kayak ada jeli-jelinya gitu, itu nggak bagus banget. Jadi ini bisa digunakan kalau misalnya shakingnya masih minor-minor lah. Jadi masih kita pakai warp stabilizer. Nah ini juga yang daunnya kita mau bikin agak sedikit smooth. Coba ya, bisa nggak langsung nih. Klik 2 kali, oh nggak bisa juga. Berarti kita nest juga sama kayak tadi. Klik kanan di video daunnya. Klik kanan, aduh. Klik kanan, oke. Pilihnya yang nest. Kita kasih nama daun. Kalau sudah tinggal klik OK. Dia udah jadi nest, jadinya hijau begini. Kita pastiin kita aktif, kita klik di nest sampai muncul efek controls dari nest daunnya. Baru kita pilih lagi warp stabilizer. Jadi stepnya sama kayak yang tadi, karena memang kita mau coba perbaiki shakingnya di kedua source-nya ini. Nah ini harusnya lebih cepat nih, karena video yang daun ini jauh lebih sedikit durasinya daripada video yang jendela tadi. Nah tadi teman-teman kalau perhatiin tadi ada muncul kotak save gitu ya. Nah itu kalau di Adobe Premiere memang di semua produk Adobe kayaknya yang untuk video atau animasi dia akan secara otomatis untuk save sendiri ya. Menyesuaikan dengan setting dari save-nya berapa menit sekali. Itu biasanya ada di settingannya sih. Gitu. Nah, ini kalau udah dia otomatis kita play dulu warp stabilizer-nya kurang lebih kayak gini nanti. Shakingnya sedikit daripada yang sebelumnya ya. Yang daun juga seharusnya lebih bagus nih. Yang daun, nah ini dia lebih smooth daripada tadi yang nggak pakai stabilizer ya. Jadi dia lebih smooth daripada sebelumnya. Nah kalau udah kita mau kasih lebih dramatis lagi nih, kita kasih efek lagi. Tapi kalau tadi kita kasih efek-efek yang ada di Adobe Premiere-nya, kita sekarang mau kasih efek yang nggak ada di Adobe Premiere, atau ini dari luar lah, kita misalnya udah buat atau kita download terus kita mau masukin nih. Di sini gue punya beberapa efek bokeh sama efek transisi. Misalnya ini beauty light, terus ada bokeh, ada transisi. Coba kita import dulu. Nah, jadi kita pertama mau bikin efek dari ininya dulu nih, bokehnya. Jadi kita taruh dulu bokehnya. Terus kita potong. Kita sesuaikan dengan durasi dari video openingnya. Nah, kan dia gede begini ya. Ini juga kayaknya dia source-nya emang gede nih. Jadi kita kecilin sedikit atau kita langsung set to frame size aja. Set to frame size. Nah, cuman dia ternyata kalau kita set to frame size dia ada lebihnya sedikit nih. Berarti kita gedein lagi sedikit aja. Paling nggak dia menutupi dari sequence yang kita punya. Nah, begini. Nah, kalau udah kita cara penerapannya, kalau di yang sisi itu ada Premiere-nya, di sini ada namanya blend. Caranya itu lu harus aktifin dulu atau klik dulu di video efeknya, efek bokehnya ini. Terus kita ke efek controls. Di sini ada blend mode. Blend mode-nya ini kita ganti jadi screen. Nah, otomatis dia akan menyatu dengan objek atau video yang ada di bawahnya. Jadi pastikan bokehnya ini ada di atas ya layernya ya. Kalau gue taruhin di video 2 nih. Jadi kalau kita play, nah dia kayak ada bokeh-bokehnya gitu. Jadi biar lebih manis gitu ya, biar lebih dramatis pada saat openingnya. Seharusnya ini musiknya nanti yang mendayu-dayu gitu. Terus ada burung-burungnya, suara burung dan segala macamnya di pagi hari habis hujan misalnya. Nah ini kalau udah begini tinggal kita coba tambahin lagi. Di awalnya itu ada beauty light. Ini tinggal kita taruh di atasnya lagi. Di atas dari semuanya, berarti di video 3 gue naruhnya. Ini caranya sama juga. Ini kan dia begini jadinya. Ini kalau kita set to frame size, klik kanan, pas nggak ya? Oh udah pas. Oh ternyata dia lebih kecil sama kayak tadi. Berarti kita besarin sedikit di efek controls, scale, kita misalnya pilih jadi 40. Paling nggak dia harus menutupi, nah
Paling nggak dia menutupi dari sequence-nya ya. Ini caranya sama, kita klik si efeknya, terus kita ke blend mode. Kita ganti blend mode-nya itu jadi screen, biar dia menyatu. Nah, nanti dia akan ada sekelebat efek oren-oren cahayanya gitu ya, set-set gitu. Terus ada bokehnya biar makin manis. Terus kita kasih transisi deh di antara shot 1 dan shot 2 ini. Kalau kita perbesar, tekan plus di keyboard, kan dia ada transisi. Nah ini tinggal kita kasih flare. Nah ini flare-nya udah gue siapin. Kita taruh di atas dari semua videonya itu. Kita cek dulu sudah oke apa belum nih. Ini kita coba set to frame size juga. Oke apa enggak? Oh ini masih oke ya. Jadi atas bawahnya nggak masalah ternyata. Tapi kita pastikan pada saat di tengah-tengah transisinya ini dia harusnya full keisi nih. Jadi karena harus full cahayanya itu ketutup, kita coba zoom dulu. Terus kita bisa geser-geser. Mana pada saat cahayanya itu lagi full-fullnya tuh. Kita geser, time slidernya dipastiin di tengah-tengah ya. Nah misalnya segini lah. Ini kalau udah oke baru tinggal kita pakai cara yang tadi. Klik efeknya, ke efek controls, terus kita pilih blend mode-nya ke screen. Biar dia menyatu dengan video yang ada di bawahnya. Ini kalau kita play, ini biasanya agak berat nih. Set. Nah dia langsung pindah ke shot yang kedua. Nah kita mau kasih biasanya kan kalau di awal-awal tuh ada production-nya ya. Ada keterangan siapa nih yang produksi nih gitu, atau ada judul filmnya misalnya gue pengen taruh productionnya itu Ilkom Project. Nah ini tinggal pakai text type tool aja, tools yang type tool ini yang logonya T, kita klik terus arahin kursornya ke programnya opening film, diklik terus kita pilih, kita ketik misalnya Ilkom. Oke, agak lemot ternyata gua. Di bawah project. Oke. Terus kita blok. Ini kita mau pakainya, di sini ada settingannya ya. Pakainya tengah. Terus yang project ini kita kasih dia teks yang tipis aja. Teks yang tipis itu berarti pilihnya di sini extra light. Gue pakai fontnya Mon ya. Yang atas yang tebel, yang bawah itu yang tipis. Nah, tinggal kita kecilin size-nya. Karena kita maunya nama utamanya itu yang dari Ilkom-nya itu ya. Ilkom Project misalnya. Nah, kalau udah tinggal kita taruh, nah, kita tekan V di keyboard ya biar dia ke kursor. Ini bisa kita arahin nih. Jadi kita udah taruh tengah namanya, titik rotasi juga dipastikan di tengah. Nah ini nantinya pada saat muncul dia seharusnya, ini gue taruh di paling atas dulu deh. Paling atas pada saat muncul kita panjangin sampai ke scene ya sampai ke shot 1 panjangnya. Oke, save dulu, tekan Ctrl S atau Command S. Oke. Kalau udah kayak gini tinggal kita mau coba untuk animasiin si teksnya nih. Jadi kita mau coba untuk munculin teksnya, animate in-nya itu jadi dia nanti dari kecil ke besar terus dari blur ke fokus. Nah caranya jadi biar lebih soft ya kemunculannya itu. Kita bisa mainin kalau kecil ke gede berarti mainnya di scale ya. Jadi kita pastikan kita klik teksnya, ini teksnya ya Ilkom Project ini. Terus kita maju 20 frame deh. Gue tekan shift terus tanda panah ke kanan, itu dia maju 5 frame. Kalau mau 20 frame berarti 4 kali tekan ya. Ini 10 frame, ini 15 frame, ini 20 frame. Nah di sini gue pengen kunci dulu nih scale-nya dari si teksnya. Baru kita balik lagi ke awal. Di sini kita kecilin jadi 50. Jadi dia dari 50 segini, terus nanti dia membesar. Nah untuk
pada saat animasinya itu dia biar lebih halus kita blok keyframe-nya. Ini kita misalnya gua zoom dulu deh. Ini kita blok, terus kita klik kanan, pilihnya yang ease in. Jadi dia lebih halus seharusnya ya pergerakan dari teksnya. Misalnya kayak gini, set. Nah, dari kecil set. Nah, tapi kita maunya dia pada saat kecil ini dia tuh blur banget. Sampai nanti dia fokus di frame yang ke-20, frame yang terakhir. Berarti kita kalau blur itu di efek ada namanya Gaussian blur. Nah, ini dia. Jadi pastikan kita sudah aktif di Ilkom project atau teksnya. Terus kita klik Gaussian blur. Nanti kita pilih di bawah, seharusnya efeknya ada di bawah ini. Nah, kita pilihnya horizontal dan vertikal blur dimensionsnya. Terus blurriness-nya kita pilih berarti ini misalnya 200 deh. Gede banget 200. Oke, nah kan dia jadi hilang ya kalau kita 200. Terus di sini ada keyframe, toggle animation keyframe-nya diklik. Nanti dia akan ada diamond di sini, diamond keyframe-nya. Kita maju lagi 20 frame kayak tadi. Tekan shift, terus tanda panah ke kanan sekali itu maju 5 frame, sekali lagi 10 frame, sekali lagi 15 frame, sekali lagi 20 frame. Jadi tekan shift tanda panah ke atas, tekan shift tanda panah ke kanan, itu berarti dia maju 5 frame ya. Kalau 20 frame berarti 4 kali klik atau 4 kali ketik gitu. Shift kanannya, shift kanan, shift kanan, shift kanan. Nah di sini kita mau bikin dia fokus, berarti blurriness-nya 0, enter. Akan otomatis nanti kalau dia punya keyframe di awal, ketika ada perubahan dia akan muncul keyframe baru. Jadi kalau kita lihat keyframe di sini itu 200 blurriness-nya, keyframe di sini yang di 20 frame dia 0. Nah gini. Ini juga kita kasih ease in ya, klik di blok klik kanan pilih ease in. Jadi ketika kita dia muncul nanti di sini set. Nah, dari blur dari kecil ke gede terus dari blur ke fokus. Gitu ya, Ilkom project. Nah, baru ketika di sini kan dia ada main fokus juga nih di shotnya ya, di shotnya. Nah, pada saat dia sudah oke, nah seharusnya dia hilang nih, gue pengennya nih. Hilangnya itu tinggal dimainin blurriness-nya aja. Berarti misalnya di sini, ini kan udah mulai agak fokus nih dia nih. Nah, di sini dia udah mulai fokus. Secara bergantian, pada saat dia fokus, ilkomnya hilang. Berarti kita kasih 200 di sini. Terus kita maju tadi 20 frame ya. Berarti mundur 20 frame. Tekan shift, kalau mundur itu tanda panah ke kiri. 5, 10, 15, 20. Nah, di sini kita kasihnya itu 0. Set. Nah, seharusnya dia masih muncul, pas kita play, ya dia hilang, baru fokus, gitu ya. Jadi ada stagingnya di situ. Yang mana dulu yang harus dilihat itu staging namanya ya. Nah, jadi ketika kita play di jendela, ada bokehnya, ada efek beauty light-nya, muncul teksnya dengan blur tadi. Terus pada saat si background-nya ini atau videonya itu fokus, teksnya hilang. Terus dia transisi masuk ke shot yang kedua. Begitu kira-kira. Jadi kalau sudah tinggal kita ekspor aja nih. Cara ekspornya tinggal klik file, export, pilih media. Di sini gue biasanya pakai formatnya itu yang H264, tapi biasanya kalau yang Windows kalau belum ada QuickTime dia harus install QuickTime dulu deh kayaknya. Jadi dia baru muncul nanti format H264. Atau gue nggak tahu juga sih apa CC 2019 itu udah ada, tapi biasanya gue harus install QuickTime dulu kalau di Windows. Nah presetnya pilihnya yang match source high bitrate. Jadi menyesuaikan dengan dimensi dari source-nya. Source-nya itu berarti sequence ya dalam hal ini ya, bukan source yang mentahan. Langsung deh kita ketik output name-nya, terus kita tentukan mau di save di mana. Misalnya ini opening film, adanya di folder ini, kita save, terus tinggal klik export. Nanti dia akan mencoba untuk memproses dulu exportnya. Ini juga tergantung dari kapasitas device yang lu pakai ya.
Jadi kalau misalnya device-nya mantep banget sih seharusnya cepet nih. Tapi ini kayaknya gue lagi lemot banget, jadi agak lama sedikit. Kita tunggu aja. Oke, kalau udah dia nanti kurang lebih jadinya kayak gini. Jadi dia akan muncul ilkomnya terus hilang, kasih blur, di situ ada efek bokehnya. Terus nanti dia akan masuk transisi dan langsung pindah ke shot yang kedua, yaitu shot down. Gitu. Ini untuk opening film. Jadi cukup sekian teman-teman dari gua untuk edisi editing film kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.